Yang keempat, fotonya. dari Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya persiapan sudah siap akan ditayangkan berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sudah disosialisasikan. Ya. Ini berubah ya. Karena beda ini. Beda Windows ya. Software. Reload aja. Reload. Ini nih. Ini langsung aja nih, nggak perlu saya akses atau Ini udah di-share. Bentar. Baik, demi menghemat waktu, langsung saja pada Pak Syarjisa dan materi yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qahiri fawqa ibadih. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa hadratal muhtaramin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari ini, di hari terakhir dari hari tasyrik, hari tanggal 13 Zulhijjah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan tentunya kita senantiasa berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita dalam ibadah hingga nantinya di hari akhir kita layak untuk bisa mendapatkan ridho dan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semuanya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum saya masuk kepada materi lanjutan seputar fikih ekonomi syariah atau juga disebut dengan ahkam madaniyah maliyah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu persoalan yang mungkin ada di antara jamaah sekalian punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid, ya. Karena hari ini kita masuk hari Ayyamul Bid yang pertama, tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi karena tanggal 13 Zulhijjah kita haram berpuasa karena termasuk hari tasyrik, nah maka yang punya kebiasaan puasa Ayyamul Bidnya bergeser, khusus bulan Zulhijjah bergeser, yaitu dari tanggal 14, tanggal 15, dan 16. Ya, ini seperti difatwakan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Tapi kalau seandainya pun jamaah sekalian ingin puasa Ayyamul Bidnya hanya 14 dan 15, tapi yang satu harinya tidak tanggal 16, nggak ada masalah, silakan. Ya, artinya bebas selama masih di bulan Zulhijjah.
Karena sebenarnya puasa 3 hari yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu sebenarnya sih tidak harus dilakukan pada pertengahan bulan. Yang penting setiap bulan Hijriah itu ada puasa 3 hari. Jadi misalnya hari pertama di pekan pertama, hari kedua pekan kedua, hari ketiga pekan ketiga, nggak ada masalah. Hanya saja memang afdolnya, baru kita katakan afdolnya memilih di tengah bulan Hijriah. Jadi kalau bisa afdolnya 13, 14, 15, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa dan kemudian intinya 3 hari, mau pekan yang mana saja, itu silakan saja. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa aku mendapati Nabi puasa 3 hari itu la yubali, tidak menghiraukan tanggal berapa. Yang penting beliau setiap pekan itu puasa sebanyak 3 hari. Ya. Tapi kalau untuk memilih waktu yang paling utama ya di pertengahan, kecuali bulan Dzulhijjah, maka bergeser 14, 15, dan 16. Ya. Ini sebagai awal lah ya, karena kita hari ini berada di tanggal 13 Dzulhijjah. Kecuali Pak yang lebarannya hari Rabu. Ya. Kalau yang lebarannya hari Rabu ya sekarang sudah 14 ya. Aman dia puasanya. Dan besok yang mau puasa Ayyamul Bid silakan diniatkan dengan puasa Senin. Nah, itu juga bisa. Jadi dalam 1 hari bisa dapat apa? 2 pahala. Puasa Ayyamul Bid sekaligus puasa hari Senin. Nah, itu boleh diniatkan lebih dari 1 puasa. Baik, terima kasih kepada Allah. Sekarang kita akan membahas tema seputar fikih muamalah ekonomi ya. Dan subbabnya yang akan kita bahas adalah seputar akad muawadhat. Dan lebih spesifik lagi adalah akad jual beli. Nah, jadi sebelum saya masuk ya kepada pembahasan, sebenarnya yang akan kita bahas ini jamaah sekalian secara khusus adalah akad jual beli. Ya. Jadi kita akan membahas akad seputar jual beli atau dalam bahasa fikih disebut dengan al-bai'. Ya, disebut dengan al-bai'. Tapi saya ingin mengawali dulu agar lebih sistematis posisi akad jual beli itu di dalam fikih muamalah ekonomi syariah itu di mana ya. Jadi posisinya itu di mana jemaah sekalian. Nah, sedikit mengulangi apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa transaksi ekonomi di dalam hukum Islam, kalau kita melihatnya dari tujuan kenapa transaksi itu dilakukan atau akad itu dilakukan, ya, jadi akad itu transaksi ya dalam bahasa kita hari ini akad itu transaksi. Jadi transaksi ekonomi atau akad ekonomi itu kalau kita kembalikan kepada tujuannya, maka bisa dibedakan menjadi 3 tujuan. Pertama adalah tamlikat, kedua syarikat, ketiga tausiqat. Jadi tamlikat itu artinya adalah transaksi yang tujuannya untuk berpindahnya harta, berpindahnya kepemilikan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain. Itu disebut tamlikat. Jadi tamlikat itu perpindahan ya dari pihak A kepada pihak B. Nah, sedangkan kalau syarikat, syarikat itu bahasa kita jemaah sekalian kerjasama bisnis. Syarikat itu kerjasama. Kalau tamlikat tadi perpindahan tapi tidak ada kerjasama, yang penting mereka ya berpindah aja hartanya gitu. Tapi kalau syarikat maka di situ ada sisi hartanya tapi bentuknya dalam kerjasama bisnis, sama-sama kerja, sama-sama atau salah satunya punya modal, satunya punya skill misalnya. Nah, kemudian kalau tausiqat itu artinya adalah akad yang tujuannya untuk sebagai jaminan atas suatu akad yang lain, ya. Nah, itu disebut tausiqat. Nah, tamlikat atau akad perpindahan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain, kemudian dibedakan lagi jamaah sekalian menjadi 3 bentuk. Ya, jadi akad perpindahan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain itu dibedakan lagi dalam 3 bentuk. Yang pertama muawadhat, kedua tabarruat, ketiga waris. Nah, muawadhat itu artinya adalah perpindahan harta dari pihak A kepada pihak B, tapi bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau muawadhat, perpindahan hartanya tujuannya untuk mencari keuntungan. Tapi kalau tabarruat, perpindahan harta juga seperti muawadhat, tapi tujuannya bukan mencari keuntungan duniawi. Jadi tujuannya adalah untuk
kalau misalnya antara muslim berarti tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau antara muslim dengan non-muslim atau sesama non-muslim misalnya, ya berarti tujuannya untuk membantu sesama. Jadi maka muawadhat itu adalah transaksi ekonomi yang tujuannya mencari keuntungan atau dalam bahasa kita investasi. Itu masuk di dalamnya bab muawadhat. Tapi kalau tujuannya bukan untuk mencari keuntungan duniawi, nah maka itu disebut tabarruat. Ya. Nah, sedangkan kalau waris itu kita jadikan sebagai jenis tersendiri ya, karena dia perpindahan hartanya memang unik. Dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup gitu ya. Jadi sama perpindahan harta juga, tapi bentuknya tidak sama seperti muawadhat dan tabarruat ya. Nah, muawadhat itu sendiri jamaah sekalian, ya, muawadhat atau perpindahan harta yang tujuannya adalah mencari keuntungan, dalam bahasa yang sering kita dengar dalam fikih atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan tijarah. Nah, jadi kalau kita menyebut muawadhat, Pak, ya, muawadhat itu sinonimnya adalah tijarah. Sering dengar istilah tijarah, Pak? Bu? Tijarah sering ya. Nah, jadi tijarah itu artinya adalah transaksi yang ingin bertujuan mencari keuntungan. Ya, tapi kalau transaksi itu tidak ada keuntungan di dalamnya yang bersifat duniawi, maka itu disebut akad tabarruk. Ya, jadi kalau misalnya dalam Al-Qur'an kita temukan ayat dalam surat dalam Al-Baqarah tidak salah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah antara minkum. Wahai orang yang beriman, ya janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali lewat jalur tijarah. Artinya lewat jalur transaksi yang mencari keuntungan tapi tidak mendolimi. Nah, itu namanya disebut dengan tijarah atau muawadhat dalam bahasa fikih. Karena muawadhat itu diambil dari kata iwat. Iwat itu artinya jemaah sekalian adanya kalau bahasa kita iwat itu pergantian. Ya. Atau adanya pemberian dengan pemberian yang tujuannya untuk kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita beri, gitu ya. Itu namanya disebut iwat. Nanti akan kita bedakan, Pak, antara iwat dengan istilah hadiah misalnya atau apa semacamnya gitu. Nah, muawadhat atau transaksi perpindahan harta ya yang tujuannya untuk mencari keuntungan dibedakan menjadi dua. Pertama adalah bai atau jual beli, dan yang kedua adalah ijarah atau sewa menyewa. Nah, tapi kalau jual beli kan jelas ya, antara barang dengan barang. Apakah salah satu barangnya uang atau tidak, yang penting antara barang dengan barang. Tapi kalau ijarah itu antara barang dan manfaat barang. Ya, barang misalnya uang dan manfaat barang misalnya rumah. Nah, itu juga jual beli sebenarnya jemaah sekalian. Ya, itu juga jual beli. Tapi jual beli yang bentuknya tidak jual beli yang tradisional. Maka disebut dalam istilah fikih dengan istilah ijarah. Tapi intinya adalah jual beli ataupun ijarah dua-duanya ingin mencari keuntungan. Ya. Tapi kalau tabarruat, nah kalau tabarruat ini banyak ya, perpindahan harta yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ini banyak. Nah, setidaknya ada 5 lah yang paling utama. Pertama sedekah dengan beragam variannya yang nanti akan kita sebutkan. Termasuk jemaah sekalian yang banyak disalahpahami oleh khususnya umat Islam, yaitu hutang piutang, qard. Hutang piutang itu, Pak, dalam konsep Islam tidak bertujuan mencari keuntungan duniawi. Maka tidak boleh ada yang namanya manfaat duniawi dalam akad hutang piutang. Apakah itu manfaatnya berupa harta ataupun berupa non harta? Ya, misalnya gini, Pak, yang berupa non harta. Saya pinjamkan uang saya 1 juta misalnya atau 10 juta dengan syarat motor kamu saya pakai gratis. Boleh nggak gitu, Pak? Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita meminjamkan uang dengan syarat kita boleh memanfaatkan barang milik orang yang meminjam tadi, itu artinya sama termasuk riba juga. Ya, dan kita selama ini kan memahami riba itu hanya harta uang saja yang bertambah gitu ya. Padahal termasuk manfaat juga, itu juga termasuk riba. Kenapa? Karena tadi saya katakan, Pak, sebab qard atau hutang piutang di dalam Islam itu tujuannya bukan untuk mencari manfaat duniawi, tapi untuk membantu sesama saudara muslim. Nah, makanya nanti bab tentang qard ini perlu diimbangi dengan dalil-dalil syariat yang memotivasi kita agar ketika kita melakukan akad hutang piutang itu jangan
konotasinya mencari manfaat duniawi, tapi motivasi akhirat. Ya, dan banyak jemaah sekalian dalil-dalil tentang keutamaan memberikan hutang, yang itu tujuannya satu agar kita mau membantu sesama saudara, tapi pahalanya lebih besar daripada sedekah. Jadi memberikan hutang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dalam suatu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, aku mendapati di surga itu pintu surga bagi orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya tanpa bunga, itu jumlahnya 18 kali pintunya lebih banyak daripada sedekah. Ya, jadi memberi hutang itu lebih utama daripada memberi sedekah. Tapi dengan catatannya, hadis ini untuk yang memberi hutang, bukan untuk yang berhutang. Karena nanti kalau untuk yang berhutang, malah dia nggak mau bayar hutang. Kalau pakai hadis kayak gini gitu ya. Dan kata Nabi SAW, orang yang memberikan hutang, kalau hutang itu belum dikembalikan, maka seakan-akan dia setiap harinya sedekah dengan nilai hutang yang dia pinjamkan. Jadi kalau ada yang mau sedekah tapi nggak mau sedekah keluar uang, pinjemin uang. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, ini hadis-hadis yang keutamaan memberikan pinjaman ini diberitahukannya hanya kepada yang mau kasih pinjaman. Jangan diberikan kepada yang suka ngutang. Karena kalau hadis ini diberitahukan kepada yang suka ngutang, akhirnya memanfaatkannya Pak untuk tidak mau bayar hutang. Ya, jadi pas sudah jatuh tempo pembayaran dia bilang, lah kamu nggak mau sedekah sama saya, gitu kan? Dengan tujuan nggak mau bayar hutang gitu kan? Itu salah gitu ya. Karena untuk yang tidak mau bayar hutang, nanti ada hadis yang lain yang intinya mengancam mereka yang berhutang tapi tidak mau bayar hutang. Ya, salah satunya kata Nabi SAW, yang meminjam harta saudaranya dengan niat tidak mengembalikan itu sama dengan mencuri. Ya, nanti di akhirat dihukum seperti orang yang mencuri. Ya, dan banyak hadis-hadis terkait dengan. Jadi artinya ada hadis untuk orang yang berhutang, ada hadis untuk orang yang memberikan hutang, ada hadis untuk orang yang berhutang gitu ya. Nah, itu ada posisinya masing-masing. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, yang ingin saya tegaskan, qarad atau akad hutang piutang itu tujuannya tabaruk ya. Tabaruk itu artinya untuk menolong, bukan untuk mencari keuntungan dunia. Termasuk ada juga nanti bab hiwalah. Kalau hiwalah ini adalah pengalihan hutang ya. Jadi artinya misalnya pihak A berhutang kepada pihak B, tapi nanti ada pihak C yang kemudian akan bisa menjadi tempat peralihan pembayaran hutang tersebut. Nah, itu namanya disebut dengan hiwalah ya. Tapi bukan dalam bentuk jaminan ya jemaah sekalian. Itu artinya kalau jaminan itu dari awal ya. Kalau jaminan artinya akan saya bayar, nanti kalau si A tidak bisa membayar itu nanti babnya tausiqah. Tapi hiwalah ini rupanya di tengah jalan orang yang berhutang nggak bisa bayar. Akhirnya dia mencari semacam tempat orang yang bisa membayarkan. Nah, itu disebut dengan hiwalah ya. Biasanya hiwalah itu Pak kalau dalam kebiasaan kita sehari-hari itu gini. Pihak A berhutang kepada pihak B, pihak C berhutang kepada pihak A. Nanti pihak A bilang kepada pihak B, saya kan punya hutang sama kamu, kamu ambil hutangnya dari pihak C. Karena pihak C berhutang kepada pihak A. Itu jadi pengalihan hutang. Biasanya kayak gitu kalau keseharian kita. Tapi intinya sekali lagi jemaah sekalian, hutang mau bentuknya apapun tidak boleh mengambil manfaat. Ya, jadi manfaatnya nanti di akhirat aja dapat pahala, gitu ya, bukan manfaat dunia. Bahkan termasuk jamaah sekalian itu kata para ulama, ya sekalipun manfaat itu tidak disyaratkan oleh pemberi hutang, Pak. Ya, artinya manfaat itu misalnya disyaratkan oleh yang berhutang, itu pun nggak boleh sebenarnya. Kecuali ada kecualinya jamaah sekalian. Kecuali kalau penambahan dan manfaat itu tadi diberikannya bersamaan dengan dia mengembalikan. Kali itu boleh. Ya, misalnya gini Pak, kita kasih pinjaman kepada seseorang nilainya 10 juta rupiah. Terus nggak ada syarat apa-apa, intinya udah kita pinjemin aja, kasih pinjaman. Ya, cuman ini aja, cuman ketentuan jatuh tempo pembayaran aja, misalnya sebulan lagi akan dikembalikan. Nah, setelah sebulan kemudian lewat waktunya, yang tadi berhutang, rupanya ngembaliinnya itu bukan 10 juta Pak, tapi 15 juta. Boleh nggak? Nah, atas inisiatif yang berhutang ya, tidak disyaratkan di awal. Kalau ini boleh. Bahkan Nabi menganjurkan dengan cara seperti ini. Ya, kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Artinya paling baik mengembalikan pinjaman itu ada dua. Pertama dengan cara memberi lebih, atau yang kedua kata Nabi SAW, jika tidak bisa memberi lebih, mendoakan.
Artinya kita kembalikan uang 10 juta lalu kita bilang barakallahu fi malik, semoga Allah berkahi hartamu. Itu cara Islam apa namanya tetap membolehkan, tapi dengan syarat tidak disyaratkan di awal atau tidak syaratkan di tengah. Yang penting apa penambahan itu saat dia mengembalikan. Nah, kalau itu boleh ya. Tapi ya agak sulit juga Pak kalau nggak disyaratkan di awal gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang mau mengembalikan lebih hari ini? Masih ada nggak? Masih ada ya mungkin. Mudah-mudahan masih ada ya. Baik, kemudian ada juga yang keempat jemaah sekalian, termasuk dalam bab tabarruat adalah i'arah. I'arah itu meminjam. Nah, yang jadi masalah gini ya, dalam bahasa kita itu antara hutang dan pinjaman itu kan kadang sama atau beda? Hutang sama pinjam. Hah? Sama biasanya kan? Ya, saya menghutangi, saya meminjamkan itu biasanya sama gitu ya. Tapi kalau dalam istilah fikih Pak itu beda. Hutang dan pinjam itu beda. Hutang itu artinya kita dalam tanda kutip ya meminjamkan barang yang barang itu dikembalikan tidak harus berwujud barang tersebut. Misalnya uang kita pinjam 10 juta. Apakah nanti lembarannya harus sama dengan ketika kita pinjam? Misalnya boleh nggak kita minjam uang 100.000 satu lembar, tapi ngembaliinnya 2 lembar 50.000, boleh nggak? Boleh, itu namanya hutang, itu namanya qard. Ya, tapi boleh nggak saya minjem motor, ya motor tahun 2000, motor bebek tahun 2000, dikembalikan motor bebek tahun 2020, boleh nggak Pak? Hah? Lebih bagus ya 2020 lebih bagus. Tapi kadang kan ada orang, sebagian orang ada yang seneng yang klasik-klasik Pak. Walaupun dikasih yang baru bisa jadi dia nggak mau gitu kan. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau i'arah itu kita meminjam barang dikembalikan dalam wujud barang yang sama, itu i'arah. Ya, jadi kalau apa wujudnya tidak sama itu namanya qard, dalam bahasa kita hutang. Tapi kalau wujudnya sama itu disebut i'arah, dalam bahasa kita pinjam. Nah, nanti ada beberapa perbedaan lah antara qard dan i'arah. Contoh yang membedakan itu begini Pak. Contoh yang membedakan itu adalah kalau qard itu tidak boleh ada syarat keuntungan secara mutlak. Tapi kalau i'arah itu ada yang membolehkan keuntungan ya, tetapi keuntungannya terkait dengan barang i'arah tadi. Misalnya, saya pinjam motor, ya udah saya pinjemin motor, tapi dengan syarat nanti kembaliin tangkinya penuh dengan bensin. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Nah, kan ada manfaat tambahan kan gitu ya. Nah, itu boleh nggak apa-apa, karena sebenarnya isi bensin di tangki itu tadi adalah semacam kompensasi atas barang yang dimanfaatkan gitu. Pasti otomatis kan barang yang dimanfaatkan itu ya mungkin bensinnya berkurang, kemudian juga bisa jadi ada hal-hal yang bisa jadi di jalanan membuat kualitasnya juga berkurang atas barang tersebut. Nah, maka boleh mengambil kompensasi dengan cara mensyaratkan hal tersebut di awal. Tapi kalau dalam wujud tadi ya seperti qard tadi maka nggak boleh secara mutlak. Nah, itu yang membedakan antara qard dan i'arah. Saya pinjam pensil ya, tapi dengan syarat nanti dikembalikan sudah diraut ya, sudah diraut gitu, diraut. Jadi kita pinjemin pensil Pak, pensilnya masih tumpul gitu kan, tapi nanti dikembalikan dengan syarat sudah diraut, boleh nggak kayak gitu? Ya boleh gitu ya. Padahal kan itu manfaat sebenarnya kan, meraut itu kan manfaat gitu kan. Nah itu boleh-boleh saja seperti itu ya. Nah ini namanya hutang atau pinjaman. Nah, pinjaman ya, itu dalam bahasa fikih disebut i'arah. Baik, kemudian yang kelima ada namanya wadiah. Kalau wadiah itu titipan, ya. Jadi menitipkan barang, yang juga tujuannya untuk membantu orang yang menitipkan barangnya kepada kita. Ya. Nah, menitipkan barang ini, Pak, nanti walaupun tujuannya adalah membantu atau tabaruk, ya, tetapi para ulama membolehkan mengambil keuntungan yang dipersyaratkan. Karena nanti di dalamnya ada semacam kesamaan unsur dengan ujroh, jasa. Jadi misalnya kita dititipkan barang, tapi kemudian yang menitipkan barang bilang, ya nanti saya kasih uang jasa sekian misalnya. Itu boleh nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya tujuan awal dari akad wadiah atau penitipan itu tujuannya untuk membantu. Dan sistem perbankan syariah sekarang ini Pak, kalau kita tidak mau menggunakan akad mudorobah, di mana kita mensetorkan uang kita
Ya, lalu kemudian kita tetap tidak ingin mendapatkan apa-apa dari keuntungan itu gitu Pak ya. Berarti kan akadnya apa? Wadiah kan? Kita nitip uang kita ke bank. Tapi Pak, tetap setiap bulannya kita akan dipotong, ada jasanya gitu. Ya, ada apa istilahnya? Administrasinya. Itu sebenarnya administrasi itu Pak, itu babnya adalah bab ujur atau jasa atas uang yang kita titipkan. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita cuma akadnya nitip, tapi kok setiap bulan dipotong berapa ribu gitu ya, jangan protes. Karena hakikatnya kita menitipkan barang tetap harus membayar jasa yang disepakati gitu ya. Tapi kalau misalnya akadnya mudharabah, nah itu biasanya kita nanti bukan hanya masih ada tersimpan uang yang kita tabungkan, tapi juga ada tambahan kelebihan. Ya, tapi nanti akadnya tentu beda dengan hutang, akadnya akan beda dengan bunga yang ada di bank konvensional. Jadi kalau dalam sistem bank konvensional, uang yang kita tabungkan itu nanti akadnya adalah hutang. Tapi kalau dalam sistem bank syariah maka bukan hutang tapi modal bahasa kita. Modal itu. Jadi babnya satu mudharabah, yang lain babnya hutang piutang yang ada bunganya. Nah, itu secara lahiriahnya seperti itu Jamaah sekalian ya. Tapi kalau di dalamnya bagaimana, wallahu alam, kita juga kan tidak meriksa di bank itu seperti apa dalamannya gitu ya. Baik, kemudian tadi waris ya. Yang ketiga adalah waris, intinya adalah perpindahan harta yang menggunakan sistem yang agak menarik. Karena akadnya itu antara Allah dengan ahli waris. Ya, seperti yang sudah kita pernah bahas dalam beberapa pertemuan seputar warisan. Nah, jadi intinya kalau kita lihat Jamaah sekalian, di mana posisi akad jual beli yang akan kita bahas hari ini, posisinya ada pada akad muawadot. Yang sederhananya adalah muawadot itu sekali lagi adalah transaksi ekonomi yang terjadi perpindahan harta dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, sekarang definisinya apa Jamaah sekalian? Definisi dari akad jual beli. Sekarang kita fokus kepada persoalan jual beli ini. Ya. Baik, pertama saya ingin sampaikan dulu definisinya Jamaah sekalian ya. Definisi yang disebutkan oleh para ulama khususnya dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya. Jadi dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini salah satu referensi kitab fikih kontemporer dan cukup terkenal kalau di kalangan para pengkaji ilmu fikih. Jumlahnya Jamaah sekalian ada 45 jilid. Kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau ada yang mau berkenan mendownloadnya di Play Store ada Pak. Ya, di Play Store itu ada kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jumlahnya 45 jilid. Tapi masih pakai bahasa Arab. Nah, ya. Kalau misalnya ada yang suka baca kitab bahasa Arab, nah itu ada. Harganya kalau tidak salah sampai 4 juta rupiah. Ini saya sambil ngomong nunggu ini Pak. Nunggu reload ya. Jadi kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu Pak, terjemahannya adalah ensiklopedi fikih yang disusun oleh sejumlah ulama yang dikoordinir oleh Kementerian Wakaf Negara Kuwait. Ya, jadi yang menjadi donaturnya itu adalah Kementerian Wakaf di Kuwait. Ya, jadi mereka mengumpulkan ulama sedunia, salah satunya Syekh Wahbah Zuhaili yang berasal dari Syria. Kemudian mereka rembukan untuk menyusun ensiklopedi fikih. Jadi bukan hanya ulama Kuwait saja, tapi ulama sedunia gitu ya. Hingga kemudian lahirlah alhamdulillah dalam beberapa tahun, ini nulisnya cukup lama, beberapa tahun gitu ya. Hingga akhirnya lahirlah kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah yang jumlahnya ada 45 jilid. Nah, itu kitab yang biasa saya rujuk ketika menyusun tentang bab-bab fikih. Sudah bisa tampil? Si loading. Langsung di ini ya, slideshow ya. Baik. Kita sekarang lihat jamaah sekalian definisi dari akad jual beli ya, atau dalam bahasa fikih disebut dengan al-bai'. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan akad jual beli atau bai' dan Allah haramkan akad ribawi. Nah,
Definisinya begini jemaah sekalian, di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang dari definisi ini nanti akan kita bedakan dengan akad-akad yang lain. Ya, aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bidi la ala wajhil qurbah. Nah, itu definisinya. Jadi akad mu'awadah, ya, akad mu'awadah dengan imbalan, ya, tufidu milka ainin, dalam wujud harta yang dimaksudkan alat ta'bid, untuk dimiliki selamanya, ya, la ala wajhil qurbah, dan bukan untuk tujuan ibadah. Nah, maka dari definisi ini nanti akan dilihat bahwa akad jual beli itu akad muawadah, akad pertukaran harta, bukan akad semacam hadiah. Ya, artinya akad pertukaran harta yang mencari keuntungan, tapi bukan hadiah yang tidak mencari keuntungan. Jadi kalau misalnya begini Pak, ada orang membuat akad, ya, saya ingin hadiahkan kepadamu HP, tapi dengan syarat kamu berikan laptopmu. Itu akad jual beli atau akad hadiah? Saya hadiahkan HP dengan syarat laptopmu untuk saya. Itu akad jual beli atau akad hadiah Pak? Hah? Akad jual beli, itu bukan akad hadiah gitu. Kenapa? Karena dia mensyaratkan adanya imbalan gitu kan, walaupun menggunakan kata hadiah. Ya, walaupun menggunakan kata hadiah. Nah, jadi kata hadiahnya tidak diakui gitu, karena di dalam akad itu terjadi pertukaran harta. Nah, itu yang disebut dengan muawadhah, ya. Tapi kalau misalnya saya berikan HP ini, ya sudah gitu, atau saya hadiahkan HP ini, ya sudah, tidak ada tambah-tambah syarat yang lain, nah baru itu disebut hadiah. Nah, yang jadi masalah begini jemaah sekalian, apa yang membedakan? Ya, yang membedakan salah satunya begini Pak. Kalau akad transaksi pertukaran harta itu salah satunya adalah harus jelas apa yang diberikan dan apa yang diterima. Jadi kalau saya berikan HP dengan syarat kamu berikan laptop, HP dan laptopnya harus jelas dilihat oleh yang bertransaksi. Tapi kalau hadiah Pak, kalau hadiah misalnya begini, saya berikan kepada kamu kotak ini, di dalamnya ada barang, ya, dan tidak usah kamu mengganti dengan apapun. Nah, maka akad yang kedua kan akad hadiah Pak, ya. Itu tidak disyaratkan orang yang menerima hadiah harus tahu apa yang ada dalam kotak tersebut. Atau dalam bahasa yang lain Pak, gharar dalam akad jual beli nggak boleh, gharar dalam akad hadiah boleh. Ya, gharar itu artinya barangnya nggak jelas. Dalam akad jual beli nggak boleh, tapi dalam akad hadiah boleh. Dan saya pernah sampaikan mungkin pada pertemuan yang lalu Pak, ya. Tukar kado itu jual beli atau hadiah? Tukar kado, jual beli atau hadiah? Kan kita saling tukar barang ya. Jual beli atau hadiah atau tukar kado Pak? ada pertukaran barang. Padahal kan biasanya kalau kado kan wujudnya tidak biasanya ini kan dibungkus kan, ya. Nah berarti dia masuk dalam akad jual beli atau dalam akad hadiah? Tapi ada tukar barang tuh. Ini yang jadi persoalan itu, karena dalam akad tukar kado itu ada perpindahan harta antara satu pihak dengan yang lain gitu ya. Tapi sih saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat bahwa tukar kado itu akad hadiah Pak, bukan akad jual beli. Kenapa? Karena nggak ada ijab kabulnya. Ya cuma diletakin siapa yang dapat ya, kayak misalnya reuni gitu kan banyak tuh hadiahnya kita bagi-bagi gitu. Jadi nggak tahu nih siapa kita bertransaksi dengan siapa gitu kan, kita nggak tahu. Nah maka itu satu bukan apa jual beli, jatuhnya lebih kepada akad hadiah. Dan yang kedua Pak, agar itu betul-betul akad hadiah, ketika kita menerima sesuatu jangan kecewa dengan hasilnya. Jadi kadang kita, wah saya nyiapin hadiah ini kok dapatnya ini, misalnya kecewa. Berarti dari awal niatnya mau jual beli. Kalau itu nggak boleh gitu. Jadi namanya hadiah itu harus ridho dengan apa yang didapat, sebagaimana harus ridho dengan apa yang diberikan. Nah itu juga harus jadi catatan gitu ya. Nah jadi akad seperti ini namanya akad hadiah, bukan akad jual beli. Nah karena itulah akad tukar kado yang hakikatnya hadiah nggak ada masalah, kita nggak tahu isinya apa Pak. Gitu ya. Nah itu kalau kita yakini sebagai hadiah. Baik, kemudian wujud akadnya ini maliyah, dalam wujud pertukaran harta. Kata para ulama ya, untuk mengeluarkan kharaja nahwan nikah, untuk mengeluarkan akad lain yang di dalamnya ada harta juga dalam wujud mahar, tapi hakikatnya bukan akad atas harta tersebut, namun akad atas kehalalan hubungan seksual misalnya, yaitu akad nikah.
Ya, jadi maka jual beli itu menggunakan akad harta, ya, bukan seperti akad nikah. Nah, karena itulah jemaah sekalian, semua ulama sepakat tidak sah nikah menggunakan akad jual beli. Misalnya gini Pak, ada seorang wali mengatakan, saya jual anak saya, Fulanah binti Fulan kepada Anda Fulan bin Fulan. Boleh nggak akad kayak gitu? Ya? Lalu akhirnya si mempelai laki-laki bilang, saya beli. Boleh nggak? Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena akad nikah bukan akad jual beli, ya. Karena bukan akad atas suatu harta. Manusia bukan harta, manusia bukan harta. Baik, kemudian apa namanya, alat takbid, ya, bi ifadati milki alat takbid. Jadi milki laini wa takbid. Akad ini jual beli ini Pak, akadnya bersifat takbid. Takbid itu artinya selamanya, untuk membedakan akad jual beli dengan akad ijarah. Kalau akad jual beli Pak, memang selamanya kita harus berniat dalam transaksi itu, ya sudah, ketika kita dapat apa yang kita dapat, orang yang bertransaksi dengan kita dapat apa yang dia dapat, itu tujuannya memang hakikatnya untuk selamanya. Tapi kalau akad sewa menyewa, ya jelasnya kan barang yang kita sewakan masih menjadi milik kita nggak? Masih menjadi milik kita Pak. Ya, jadi barang yang kita sewakan itu menjadi milik kita, sedangkan yang menyewa hanya mengambil manfaatnya saja. Nah, karena itulah Pak, karena itulah tasarruf atau menggunakan barang yang disewakan masih dibolehkan bagi yang menyewakan. Misalnya begini jemaah sekalian, kita menyewakan rumah Pak, kita menyewakan rumah, lalu kita gandakan kunci rumahnya. Satu dipegang oleh yang menyewa, dua dipegang oleh kita. Ya. Nah, maka hukum asalnya sewaktu-waktu boleh nggak kita yang memiliki rumah itu kemudian membuka pintu rumah kita sendiri yang sudah kita sewakan? Hukum asalnya? Nggak, hukum asalnya? Nggak boleh pada dasarnya Pak. Hukum asalnya boleh, karena pada dasarnya itu masih milik kita. Hukum asalnya ya, kecuali kalau nanti ada syarat dari yang menyewa bahwa selama disewa tidak boleh dimasuki oleh yang memiliki. Tapi kalau jual beli Pak, walaupun kita punya kuncinya gitu ya, boleh nggak kita masuk? Kalau sudah dijual, nggak boleh. Nah, itu bedanya juga gitu ya. Nah, jadi karena kalau jual beli alat takbid, memang kepemilikannya itu sudah berpindah selamanya. Tapi kalau sewa menyewa, hanya manfaatnya saja. Sebagaimana Pak, namanya akad jual beli itu harus harus jelas barang yang diperjualbelikannya itu terkait dengan barang tersebut. Tapi kalau sewa menyewa bisa jadi boleh membuat syarat yang tidak tersewa sebagian dari barang yang disewakan. Misalnya begini, kita misalnya jual rumah. Di rumah itu kan kalau dalam tradisi kita Pak, namanya jual rumah itu berarti kan sekaligus pekarangannya nggak? Ada nggak orang jual rumah tapi pekarangannya nggak dijual? Kayaknya nggak ada ya. Jual rumah masih ada pekarangan. Nah, di pekarangan itu ada pohon mangga. Maka kalau akadnya jual beli, ya sudah, berarti rumahnya, pekarangannya, pohon mangganya semuanya bagian dari objek jual beli. Tapi kalau kita menyewakan rumah, saya sewakan rumah saya, tapi dengan syarat pohon mangga yang ada di depan rumah tersebut atau di pekarangan itu nggak boleh dimakan mangganya. Boleh nggak kayak gitu Pak kalau sewa menyewa? Hah? Boleh nggak sewa menyewa? Boleh kalau sewa menyewa Pak. Boleh sewa menyewa. Jadi kita hanya nyewain rumahnya aja gitu, pekarangannya nggak disewakan gitu kan, atau pohonnya nggak disewakan kepada yang menyewa, itu boleh. Nah, itu bedanya antara jual beli dengan ijarah atau sewa menyewa. Ya. Bedanya satu saja dalam kalimat takbid. Takbid itu artinya kepemilikannya selamanya. Kalau sewa menyewa tidak. Ya. Nah, itu yang membedakan. Dan yang terakhir ala wajhil qurbah, ya, bahwa akad perpindahan harta tadi tujuannya bi ghairi wajhil qurbah, bi ghairi wajhil qurbah, bukan tujuannya untuk mendapatkan bukan tujuannya untuk ibadah. Karena kalau tujuannya untuk ibadah itu bukan jual beli. Ya. Kalau tujuannya untuk ibadah ya nanti akadnya bisa hutang piutang atau sedekah atau semacamnya. Makanya agak unik Pak, agak menarik nih kalau kita bicara tentang perbankan syariah. Ya, bank-bank syariah di negeri kita ini Pak, itu kan juga perlu dikembangkan ya secara aset dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah kadang sebagian umat Islam ada yang menganggap bank itu seperti lembaga amal. Jadi lembaga amal itu begini Pak, kadang dibanding-bandingkan, kok keuntungan KPR di bank kayaknya lebih besar daripada keuntungan KPR di bank syariah, kalau lebih besar daripada bank konvensional misalnya gitu kan, karena dibanding-bandingin Pak. Padahal kalau bank syariah kan sistemnya menggunakan sistem murabahah, nanti akan saya jelasin murabahah itu apa, dan kalau di bank konvensional kan menggunakan sistem
hutang piutang. Bisa jadi Pak, memang bank syariah itu nilai keuntungannya lebih besar daripada bank konvensional. Tapi kan mereka dari sisi dari sisi cicilannya biasanya tidak berubah ya, tidak mengikuti perkembangan fluktuasi bunga, flat bahasa kita, flat ya. Nah, tetapi kadang gini Pak, di awal keuntungan bank syariah itu biasanya langsung lebih besar gitu ya. Bahkan bisa hampir 100% dari harga rumah misalnya kayak gitu. Nah, maka yang kadang di sebagian orang Islam itu menganggap, wah ini kok bank syariah ngambil untungnya besar banget gitu kan. Ya, jadi seakan-akan menganggap itu bank syariah itu adalah lembaga amal, lembaga amal sosial. Padahal yang namanya bank syariah itu ada ya sama seperti bank konvensional, sama-sama mencari keuntungan, sama mencari keuntungan. Jadi daripada sesek dada karena melihat besarnya keuntungan yang mereka ambil, ya sudah yakini aja itu memang transaksinya jual beli gitu ya. Atau kalau misalnya tidak mau ya udah kita nabung saja, kemudian tidak usah transaksi KPR gitu, atau mencari mungkin perbandingan dengan bank syariah lain yang bisa jadi keuntungannya lebih kecil dan seterusnya. Nah, jadi intinya sih yang saya katakan bahwa yang namanya jual beli itu otomatis tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Tapi Pak, saya melihat ya, bank syariah belum siap. Saya katakan Pak, bank syariah belum siap menjalankan sistem sistem kerjasama bisnis kepada pihak pencari modal dari aspek kerugian. Artinya gini Pak, bank syariah juga kadang memberikan modal kepada pelaku usaha. Nah, berarti kan akad modal itu bukan akad hutang Pak, kalau kita pakai sistem syariah. Namanya akad mudoroba. Nah, namanya akad mudoroba Pak, untung rugi ditanggung bareng-bareng. Pertanyaannya, ada nggak bank mau menanggung kerugian? Nah, itu problemnya gitu. Jadi saya melihat bank syariah pun belum siap untuk itu. Makanya bank syariah melihat kalau pemberian modal itu intinya minimal balik modal ya. Ketika si dalam tanda kutip pemohon modal itu kemudian dalam kondisi rugi. Nah, itu yang belum siap dalam sistem perbankan syariah. Coba aja deh kalau mau nyoba Pak. Coba aja kalau mau nyoba minta modal ke bank syariah, tapi nanti ada kontrak rugi dan untungnya ditanggung bareng-bareng. Ada nggak kayak gitu Pak? Hah? Nah, itu yang jadi persoalannya. Karena bank adalah lembaga keuangan yang mencari keuntungan gitu maksudnya. Di situ yang harus kita pahami Pak ya, bukan lembaga sosial. Jadi kalau kita ingin dapat uang tanpa adanya keuntungan dan lain-lain, datangnya ke lembaga amil zakat, ke Basnas, bukan ke mana? Ke bank. Ya. Sama seperti yang pernah saya sampaikan Pak, kalau misalnya almarhum meninggal, dia punya hutang, almarhum meninggal dia punya hutang, tapi harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar hutang, datangnya ke bank minta kredit atau datangnya ke Basnas? Mana Pak? Saya lagi Pak, almarhum meninggal, dia punya hutang, rupanya hutangnya lebih besar daripada daripada harta waris yang ditinggalkan. Keluarga almarhum nggak bisa bayar hutangnya, atau nggak mau bayar hutang dari almarhum, maka datangnya itu ke bank minta kredit untuk bayar hutang atau datang ke Basnas minta zakat. Gimana? Ya, tentu jawabannya datang ke Basnas minta zakat, karena almarhum dalam kasus ini posisinya sebagai mustahik zakat yang disebut gharim, berhak dia dapat zakat. Ya, nah itu jadi bukan dengan kita malah minjem uang ke bank untuk kredit, akhirnya kita bayar secara cicilan dengan sistem ribawi misalnya. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan yang memang orientasinya profit atau keuntungan dengan lembaga sosial. Jadi yang namanya jual beli sekali lagi tujuannya mencari keuntungan. Tapi biasanya sih yang namanya jual beli pasti berpotensi kepada dua hal, bisa untung bisa rugi. Ya. Baik, ini dari sisi definisi ya, agar kita bisa membedakan dengan beberapa akad lain yang hakikatnya itu bukan jual beli. Dari sisi hukum jamaah sekalian, hukum akad jual beli itu bisa berpotensi kepada dua hukum, kadang bisa halal, kadang bisa haram. Nah, halal haramnya jamaah sekalian kembali kepada tiga hal. Bisa dilihat dari aspek akadnya, bisa dilihat dari aspek objek akadnya, bisa dilihat dari pelakunya atau akid. Kalau dari sisi akad, misalnya ya, akad jual beli yang haram nih misalnya, saya kasih contoh yang haram. Kalau akad jual beli kan rata-rata secara tradisional halal lah Pak ya. Tapi yang haramnya saja sebagai contoh. Misalnya gini, akad kredit.
Ya, akad kredit tapi dengan syarat kalau ada keterlambatan bayar dibebankan bunga. Itu termasuk akad jual beli kredit yang haram. Tapi akad kreditnya halal, Pak. Ya. Jadi jangan mengkritik kreditnya, tapi mengkritik syarat bunganya. Misalnya begini, saya jual motor dengan dua pilihan harga. Kalau cash harganya 10 juta, kalau kredit maka setiap bulan 1 juta selama 1 tahun. Berarti kan nanti 12 juta ya. Jadi ada dua pilihan harga, Pak. Ada dua pilihan harga. Cash 10 juta, kredit selama 1 tahun, per bulan 1 juta, maksimalnya nanti 12 juta. Boleh nggak seperti ini, Pak? Akad jual beli kredit seperti ini dengan memberikan dua opsi harga. Boleh, jamaah sekalian. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, sebelum transaksinya selesai sudah harus dipilih dulu opsi yang mana. Nggak boleh gantung. Nggak boleh gantung. Gantung itu misalnya gini, Pak. Nggak boleh misalnya, yaudah saya ambil dulu, nanti saya pikir-pikirlah pakai yang mana. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dipilih dulu. Saya mau pilih cash atau mau pilih kredit dengan kelebihan nilai yang lebih besar daripada cash. Itu satu. Dan yang kedua yang tidak boleh adalah kalau seandainya di tengah jalan ada kredit macet, tidak boleh dibebani bunga. Misalnya tempo pembayaran cicilannya adalah per tanggal 25 setiap bulan Masehi. Lewat tanggal 26, berarti per satu harinya bertambah menjadi 10.000 misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi yang dilihat di sini bukan kreditnya nggak ada masalah, tapi yang dipersoalkan adalah syarat penambahan. Hanya saja, Pak, Majelis Ulama Indonesia itu membolehkan denda untuk mendisiplinkan kreditur. Boleh. Namun dengan syarat denda itu nanti tidak boleh dimiliki oleh penjual, tapi akan menjadi bagian dari dana sosial. Itu kalau di fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada syarat, kamu kalau terlambat bayar nanti didenda sekian ribu misalnya. Itu MUI membolehkan, tapi dengan syarat harus dimasukkan dalam dana sosial. Ya. Tapi intinya sih tidak boleh ada kelebihan intinya dalam sistem itu ya. Yang kedua objek akadnya, Pak. Waktunya juga habis, Pak ya. Saya tutup di sini ya. Objek akadnya jemaah sekalian. Objek akadnya juga bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kapan, Pak, misalnya objek akadnya itu haram? Misalnya seperti jual beli atas benda yang memang dilarang oleh syariat. Ya, apakah dilarang karena memang ketentuan syariat, misalnya seperti jual beli anjing misalnya, itu nggak boleh, ya. Atau jual beli barang yang bisa menimbulkan bahaya. Misalnya jual beli parang, Pak, pisau, parang dan semacamnya, alat senjata dan semacamnya, antara dua pihak yang sedang berperang. Antara dua kampung lagi perang nih, Pak. Kita jual pisau ke mereka gitu ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu otomatis membuat kita ikut mengadu domba antara dua pihak yang kecuali kalau perang di sini perang yang dibolehkan ya. Ini perang yang nggak boleh maksudnya. Jadi antara dua kampung sedang tawuran, Pak. Kita malah jual pisau di samping mereka. Nah, itu nggak boleh. Nah, atau misalnya jual anggur, tapi kita tahu yang belinya rupanya orang yang suka buat miras. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi maka di sini yang dilihat adalah objeknya, bukan dilihat akadnya. Dan yang ketiga, Pak, ya, saya tutup sini, yaitu haram halalnya itu terkait dengan pelakunya. Nah, dalam hal ini contoh misalnya apa ya? Contoh misalnya adalah seperti transaksi jual beli antara pihak yang salah satunya belum memenuhi syarat boleh bertransaksi, seperti anak kecil yang belum balik. Nah, itu hukum asalnya nggak boleh, Pak. Atau transaksi jual beli kepada pihak yang dalam kondisi tidak sadar. Ya, misalnya ada seorang istri jual beli sama suami yang lagi tidur. Jadi yang ini beli ya barang saya gitu ya, suaminya nggak ada, diam aja, Pak, ambil jempolnya, dicap jempol dalam kondisi tidur, boleh nggak? Nah, yang nggak boleh itu ya, namanya orang tidur yang nggak bisa bertransaksi. Nah, termasuk juga transaksi dalam kondisi mimpi, itu juga nggak boleh. Ini kan ada, Pak, kadang ada video-video di mana di YouTube atau ya ini bercandaan aja sih sebenarnya, Pak. Tapi bercandaannya jangan disalahpahami. Misalnya begini bercandanya, Pak. Ada seorang suami bilang, saya memberikan ikrar mohon maaf kepada istri saya. Kenapa? Karena saya membawa seorang wanita ke hotel untuk saya gauli. Tapi itu dalam mimpi istri saya. Apa maksud saya, Pak? Nah, pernah nonton nggak video-video orang bercanda kayak gini?
Benar nggak Pak? Jadi saya mohon maaf ya atas kesalahan saya kepada istri saya, tapi kesalahan suaminya itu Pak ada dalam mimpi istrinya. Istrinya lalu minta maaf, istrinya akhirnya maksa suaminya minta maaf kepada istrinya. Padahal itu mimpinya mimpi siapa? Mimpi istrinya. Jadi dalam mimpinya istrinya melihat suaminya selingkuh gitu Pak. Akhirnya suaminya disuruh minta maaf. Nah kira-kira secara logika kan logis ya kayak gitu Pak. Ya nggak logis lah ya, mimpi istrinya kenapa suami yang salah? Ya, karena itu bisa, dan itu bisa terjadi Pak, karena bisa jadi setan ingin memecah belah antara suami istri. Akhirnya dibuatlah dalam mimpi istrinya suami selingkuh. Mungkin nggak kayak gitu? Ya mungkin. Nah, seorang istri dalam kondisi seperti ini jangan nyalain suaminya Pak, karena apa yang ada dalam mimpi tidak berlaku hukum apapun, termasuk akad jual beli. Jadi nggak bisa, oh saya dalam mimpi jual rumah saya gitu ya kepada si pembeli. Itu nggak sah. Gitu ya. Nah jadi sekali lagi ini namanya syarat dari aspek akidnya atau pelakunya. Baik, jemaah sekalian Allah Taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan akad jual beli. Sebenarnya ini masih ada yang lain, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, saya cukupkan biar ada diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan, saya silakan kembali waktunya kepada Ustaz. Terima kasih bisa selama masa yang lain seperti ke depan. Sekarang kita sesi tanya jawab. Silakan Pak tentang ekonomi ini berkaitan dengan jual beli. Hampir setiap hari di transaksi kita bermacam-macam akid dan si pelaku. Silakan Pak Rani. Jadi apakah ada boleh tukar lunas antara bapak dengan anak yang nanti? Misalnya seorang ayah yang punya usaha, muda, anaknya memberikan muda, pintar, itu ada dia. Seorang wanita mungkin ini anak laki-laki, ada buta, dapat semuanya seluruh hartamu adalah milikmu. Ya. Baik. Pertama begini Pak, sebenarnya betul dua-duanya boleh sebenarnya Pak. Artinya boleh itu begini, betul bahwa Rasul pernah bersabda anta wa maluka li abika, sesungguhnya dirimu dan hartamu milik bapakmu. Nah, tetapi jamaah sekalian, dalam suatu transaksi antara orang tua dan anak itu pun nggak ada masalah kalau seandainya orang tua dan anak bertransaksi dalam wujud akad hutang piutang. Dalam arti begini Pak, bisa jadi seorang ayah, dia seorang pengusaha, lagi butuh modal gitu ya. Dan namanya seorang pengusaha Pak, ketika dia butuh modal, berarti kan modal itu digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan untuk konsumtif. Karena orang berhutang itu Pak, orang berhutang itu ada dua jenis. Ada hutang, kalau dalam bahasa Arab itu ada hutang istihlak, ada hutang istithmar. Ada hutang konsumtif, ada hutang lawan konsumtif? Produktif. Ada hutang konsumtif, ada hutang produktif. Nah, kalau kita bicara zakat Pak sebagai perbandingan ya, kalau kita bicara zakat, orang yang berhutang tapi tujuannya untuk memproduktifkan hartanya itu tetap wajib zakat. Tapi kalau orang yang berhutang dan hutangnya untuk konsumsi itu tidak wajib zakat. Itu satu sisi dari sisi hukum zakat terkait dengan hutang. Nah, seorang ayah yang kemudian butuh modal lalu minjam uang kepada anaknya dengan tujuan mengembangkan hartanya, silakan untuk bertransaksi dengan akad hutang piutang. Tapi Pak, seorang ayah yang minta uang kepada anaknya untuk konsumsi nggak boleh akad hutang piutang, Pak. Kenapa? Karena kewajiban anak menafkahi orang tua. Nah, maka dalam hal ini permintaan uang seorang ayah kepada anak itu tujuannya apa dulu? Apakah tujuannya adalah untuk investasi, bukan investasi, tujuannya untuk mengembangkan harta ayahnya, atau sebagai pemberian nafkah? Kalau untuk mengembangkan harta ayahnya, silakan berakad hutang piutang. Artinya nanti sang ayah juga boleh berkomitmen untuk membayar hutangnya. Kalau di tengah jalan misalnya anaknya memaafkan, tidak mau bayar juga nggak ada masalah juga. Dan yang kedua, kalau kemudian hutang itu atas dasar untuk memenuhi kebutuhan dirinya untuk dikonsumsi, maka dalam hal ini anak tentu tidak boleh memberikan uang itu atas dasar hutang. Karena kewajiban anak tetap harus menafkahi orang tuanya. Jadi di sini yang perlu kita pahami Pak, sebenarnya pinjaman dari orang tua itu jatuhnya apa? Apakah pinjaman murni maka terikat dengan hukum hutang piutang, atau pinjaman yang hakikatnya adalah
nafkah. Itu satu. Yang kedua, Pak, kalaupun misalnya itu adalah hutang yang nanti memang harus dibayar, dikembalikan ya oleh bapak kepada anaknya, di tengah jalan rupanya kemudian sang ayah tidak bisa mengembalikan, ya anak juga tidak bisa menuntut, Pak. Karena berdasarkan hadis tadi, anta wa maluka li abika, bahwa dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Ini dengan catatan orang tuanya tidak bisa mengembalikan. Nah, maka jamaah sekalian, para ulama sepakat, Pak, seorang ayah yang mencuri harta anaknya tidak dipotong tangan. Bahkan ini kalau kita bicara hukum pidana Islam, Pak ya, kalau kita bicara hukum pidana Islam, seorang ayah yang membunuh anaknya tidak dihukum kisos. Tapi istri mencuri harta suami mencuri harta istri, dihukum. Atau anak mencuri harta bapak, dihukum. Sedangkan orang tua kepada anaknya itu tidak dihukum. Nah itu, tapi boleh-boleh saja sih anak dan bapak bertransaksi dengan tujuan hutang piutang. Artinya gini, Pak, kenapa kok akadnya hutang piutang dibolehkan? Bisa jadi gini misalnya, Pak. Setelah berjalannya waktu, sang bapak belum membayar hutang, qadarullah meninggal. Setelah dia meninggal, nah pertanyaannya, Pak, apakah anak yang tadi memberikan pinjaman hutang itu boleh mengambil dulu dari harta warisnya sebagai hutang, baru sisanya dijadikan harta waris? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, Pak. Artinya gini, ketika nanti ahli waris kumpul mau bagi-bagi warisan, warisan, Pak, salah satu anaknya bilang, dulu bapak ketika masih hidup masih punya hutang sama saya. Saya ambil dulu dari harta warisan itu sejumlah hutang dari bapaknya. Nah, barulah kemudian sisanya dijadikan harta waris. Itu boleh, nggak masalah, Pak. Tapi dengan syarat, Pak. Hutang sama bapak, termasuk dengan saudara dan lain-lain yang ada hubungan saling mewarisi, saya katakan, Pak, kalau tidak tercatat dengan baik akan bisa menjadi pintu konflik antara sesama ahli waris. Makanya sebenarnya, Pak, hutang yang paling berbahaya itu hutang kepada kerabat. Hutang kepada kerabat itu kalau meninggal bisa jadi konflik, kalau masih hidup bisa jadi sebab terjadinya putus silaturahim. Karena biasanya saudara itu, Pak, kalau berhutang kepada sesama saudaranya, bayarnya cepat apa enggak? Bayar lama, saudara saya juga, nanti aja nggak apa-apa. Kayak gitu, Pak. Padahal kan harusnya kalau kita ngutang sama saudara, Pak, harusnya kita yang punya komitmen harus membayarnya gitu, agar tetap silaturahim terjalin. Nah, ini jadi masalah, kita kadang menyepelekan hutang kepada saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, maka boleh saja hutang itu kemudian dibayarkan lewat harta waris, tapi dengan syarat yang tadi saya sebutkan, ada catatan-catatan yang jelas, agar nanti ahli waris yang lain tidak merasa, wah ini kayak ada apa gitu kan. Nah, jadi tidak menimbulkan konflik. Tapi sebagai penutup, Pak, dari pertanyaan ini, boleh nggak, Pak, misalnya anak yang setiap hari ngerawat bapaknya yang sakit, artinya kan nanti pakai uang siapa? Anaknya gitu ya. Tapi dicatat semua itu, Pak. Nanti ketika bapaknya meninggal diganti dengan harta waris. Dengan alasan kan dulu bapak saya ngerawat gitu kan, pakai uang saya. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Nah, ya sebenarnya hukum asalnya boleh-boleh aja, Pak. Tapi kurang etis. Ini kayak kamu ngerawat bapak kamu kayak nggak ikhlas aja gitu ya. Kurang etis. Tapi kalau misalnya pun anaknya ingin kayak gitu nggak ada masalah. Tapi dia nggak dapat pahala merawat orang tuanya, dan secara kesan itu kesannya kurang etis gitu ya terhadap bapak dan orang tuanya yang tadi sakit. Nah itu, jadi kalaupun tetap nggak itu dilakukan nggak ada masalah, dan ahli waris yang lain harus ridho dengan hal tersebut ya. Nah seperti itu. Ini Pak ya. Nah, ini harus hati-hati hutang antara anak dan orang tua ya. Baik. Jawaban besar saya sudah mencerahkan ya, ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Saya rada bingung dengan masalah utang. Hanya di dalam syariat tidak ada istilah utang meminjam uang gitu, Pak. Apalagi misalnya meminjamnya ini untuk biaya usaha, walaupun hubungannya antara anak dengan bapak. Oh, maksudnya gimana? Tidak ada? Bukannya di dalam Islam itu tidak ada utang pinjam uang gitu, Pak ya. Apalagi untuk usaha, walaupun itu hubungan dengan orang tua gitu. Oh. Sebetulnya apa utang pinjam? Apa itu pinjam, saya bisa pinjam uang nih. Anak saya untuk usaha gitu.
itu halal nggak secara syariat, Pak? Hutang piutang itu halal, Pak. Semua ulama sepakat. Dan bahkan ayat Al-Quran yang terpanjang itu masalah hutang piutang. Surah Al-Baqarah ayat 286 itu, Pak, itu ayat paling panjang di dalam Al-Quran bicara tentang hutang piutang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas sesuatu yang ditangguhkan waktunya, jadi transaksi penangguhan waktu itu kan berarti tidak cash dalam satu waktu kan? Apakah sistemnya jual beli kredit atau hutang piutang? Karena kredit dan hutang piutang itu mirip-mirip Pak sebenarnya, karena dia pembayaran yang ditangguhkan waktunya. Maka Allah katakan, faktubuh, catatlah, ya, catatlah. Maka di sini ada perintah mencatat yang mengisyaratkan bahwa akad hutang piutang itu sesuatu yang disyariatkan. Dalam ayat yang kedua, Pak, Allah mengatakan farihanum maqbudah, farihanum maqbudah. Dan kalau kita bertransaksi hutang piutang boleh memberikan jaminan, namanya rohan. Maka dari akad hutang piutang nanti lahirlah pencatatan, lahirlah pemberian jaminan, lahirlah konsep kafalah, lahirlah konsep macam-macam lah gitu. Nah, jadi maka berdasarkan hal ini isyarat bahwa hutang piutang itu boleh. Dan Nabi Muhammad SAW itu, Pak, pernah berhutang kepada orang Yahudi dalam wujud penjaminan lewat baju perangnya. Ya, dan baru kemudian dibayarkan oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Jadi Nabi pernah berhutang kepada orang Yahudi berupa gandum gitu. Nah, jadi maka berdasarkan hal ini semua ulama sepakat akad hutang piutang itu sesuatu yang boleh. Tapi Pak, memang dengan syarat yang tadi saya katakan, tidak boleh dalam rangka mengambil keuntungan. Nah, tetapi kalau antara anak dengan orang tua, apakah itu disebut mengambil keuntungan? Ya enggak juga Pak sebenarnya ya. Sama seperti akad kita dengan orang lain. Tapi memang yang jadi persoalan begini Pak, sebagai tambahan ya, yang jadi persoalan itu begini, kan uang kita itu terkena inflasi Pak. Berarti kan di sini ada potensi kerugian bagi yang memberikan pinjaman uang kan, karena ada inflasinya. Apalagi kalau minjamnya itu sampai bertahun-tahun gitu Pak. Pasti ada itu. Nah, maka dalam hal ini nanti para ulama kita Pak, ada yang memberikan solusi hutang yang kemarin itu dinilai senilai emas. Ya, sebagai aset barang yang itu inflasinya tidak terlalu besar. Dan nanti kemudian dibayarnya juga dalam bentuk emas yang sama dengan pinjaman kemarin. Nah, itu. Atau bisa juga ada yang mengatakan kalau misalnya misalnya hutang piutangnya itu dalam jangka panjang, hendaknya menggunakan aset barang yang inflasinya kecil. Misalnya kalau misalnya gini Pak, ada orang minjem uang sama kita dengan jangka waktu 10 tahun. Ya udah, kita bilang, kamu pinjamnya bukan uang ya, tapi saya pinjamkan emas misalnya. Nah, nanti dikembalikannya juga dalam wujud emas, dan emas kan biasanya tidak terlalu jauh inflasinya kan. Kalau bahkan bisa jadi sebenarnya kan uang rupiah itu bukan gini Pak. Harga emas itu kan sebenarnya bukan harga yang naik sebenarnya ya. Harga emas itu kan stabil ya. Karena yang berpengaruh itu apa sebenarnya? Uang kita yang turun harganya. Itu yang jadi problem. Nah, maka kalau itu terjadi maka bisa dikonversikan kepada aset yang tidak berubah secara besar inflasinya. Tapi intinya sekali lagi Pak, hutang piutang itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Namun dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, itu nanti bisa dibaca dalam ayat paling panjang di halaman terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, gitu Pak. Ya, halal. Ya, halal. Baik, Pak Arif, silakan. Pak Ustadz, singkat saja, terhadap pelaku akad tadi yang ingkar, dia tentu mendapat sanksi di ayat yang saya tanyakan. Mungkinkah pelaku yang ingkar tadi dibawa ke ranah hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bank syariah itu kan berkembang sangat. Yang saya tanyakan juga, apakah bank syariah ini benar-benar secara murni telah menerapkan cara-cara. Baik. Baik. Ini pertanyaan singkat tapi jawabannya bisa panjang. Baik, kalau untuk yang pertama Pak, apakah orang yang berhutang lalu kemudian tidak ada pengingkaran atau tidak mau membayar hutang gitu Pak ya? Atau misalnya dia tidak bisa bayar hutang tapi punya aset yang lain yang hakikatnya bisa saja itu digantikan sebagai pembayaran hutang namun tidak mau digunakan untuk membayar
hutang. Bolehkah itu dibawa ke ranah hukum? Jawabannya bisa, Pak. Bahkan dalam hadis Nabi ada isyarat kebolehan hal tersebut. Kata Nabi SAW pada dalam suatu hadis, layul wajidi yuhillu lahu 'irduhu wa uqubatuh. Kata Nabi SAW, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, atau bahkan mengingkari tidak mau membayarnya, itu halal kehormatannya dan boleh dihukum. Halal kehormatannya, Pak, dan boleh dihukum. Halal kehormatannya itu kalau bahasa kita hari ini, Pak, boleh diviralkan. Oh, si fulan itu punya hutang gitu, Pak. Jadi aib bagi dia gitu, Pak. Itu kata Nabi SAW boleh seperti itu. Dan boleh dihukum dalam arti boleh dipaksa oleh pemerintah, oleh yang berkuasa untuk dia bayar hutang. Meskipun dengan cara menjual asetnya, Pak, dan meskipun itu berpotensi dia nggak punya rumah dan lain-lain. Karena dalam konteks ini kewajiban dia adalah membayar hutang. Maka di dalam Islam, Pak, yang namanya hutang itu lebih besar urusannya daripada sedekah yang tadi saya katakan. Sebelum kita sedekah dan lain-lain, Pak, urusi dulu hutang kita. Dan para ulama kita mengatakan sebelum orang berangkat haji, di antara yang harus dipersiapkan adalah urusan hutang piutangnya. Kalau misalnya dia belum bisa bayar hutang ketika mau berangkat haji, maka sampaikan kepada yang berhutang bahwa saya punya komitmen akan bayar, seandainya Allah takdirkan meninggal saat perjalanan haji, silakan nanti minta kepada ahli waris misalnya. Itu yang harus dilakukan, Pak, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang ada potensi kita meninggal. Nah, maka sekali lagi hutang itu urusan berat. Dan karena itulah Islam membolehkan menghukum orang yang tidak mau bayar hutang. Tapi dengan catatan, Pak, kalau menghukum yang secara pidana ya tentu lewat apa namanya, tahu ini pidana atau perdata ya? Perdata, perdata. Perdata ya. Intinya sih ada hukum lah. Nanti mau masuknya pidana atau perdata. Ada juga pidana kalau bukan digelapkan. Oh, tindak kejahatan ya, penggelapan. Nah, itu bisa juga. Betul. Intinya sih gini, Pak. Sistem hukum di Indonesia terkait dengan hukuman bagi orang yang berhutang, mau perdata ataupun pidana, itu diakui dalam Islam. Ya, masalah teknisnya bagaimana ya kembali nanti kepada sistem yang berlaku. Kemudian yang kedua, Pak, apakah kemudian sistem perbankan syariat sudah sepenuhnya sesuai dengan syariat? Saya tidak bisa menilai itu, Pak, karena saya juga bukan orang internalnya ya. Tapi sih saya yakin saja, Pak, karena setiap bank syariah itu pasti ada DPS-nya, ada Dewan Pengawas Syariahnya, dan mereka itu ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan persyaratan menguasai beragam hal keilmuan dan lain-lain. Dan hukum asalnya, Pak, hukum asalnya ya, kita sebagai masyarakat umum, Pak, nggak boleh kemudian memberikan penilaian negatif kalau hanya semacam tuduhan-tuduhan saja atau sesuatu yang kita sendiri tidak langsung menelitinya secara atau mengklarifikasinya secara lebih. Jadi saya yakin saja, Pak, sebagai seorang, saya termasuk nasabah bank syariah ya, sebagai seorang bank nasabah bank syariah, saya yakin saja semua lembaga perbankan syariah kita itu sejalan dengan hukum syariah. Tapi, Pak, tidak ditutup kemungkinan adanya oknum yang kemudian salah dalam menjalankan sistem itu. Artinya kita di sini harus bedakan antara sistem dengan oknum, gitu ya. Bisa jadi, Pak, ada oknum di lapangan nggak paham sistem syariah, mungkin nggak? Mungkin atau banyak? Yang tambahin, ya. Menurut saya itu belum semuanya syariah betul sesuai dengan idealnya gitu. Contohnya misalnya di dalam akad musyawarah bagi hasil itu saja. Nah, harusnya kalau akad bagi hasil kita ada persyaratan lain. Dalam pengertian untung itu bukan itu ya. Tetapi di dalam kenyataan dari sistemnya sendiri, pengawasan dari Indonesia, dari OJK gitu ada, tidak menghendaki bahwa bank rugi. Ya. Karena bank mengelola bukan hanya modal kan uangnya, itu juga uang masyarakat. Oleh karena itu di dalam akad itu, Pak, biasanya ditambahkan lagi jaminan. Oh ya. Betul. Dan jaminan ini nanti menggunakan asuransi gitu ya. Ada ininya, ada tambahan. Seperti idealnya. Ya. Betul, Pak. Maka tadi saya katakan di awal ya, tadi saya katakan bank itu tidak mau rugi, padahal sistem mudharabah atau musyarakah itu untung rugi ditanggung bersama gitu. Tapi faktanya di lapangan bank tidak ada ya. Dan memang mungkin secara aturan juga ya, bank jangan sampai rugi gitu kan. Nah, itu lewat aturan-aturannya dan seterusnya. Jadi mungkin pada sisi ini yang bermasalah lah gitu ya. Dari sisi ini bermasalah. Hanya saja ya tadi saya katakan, Pak, kalaupun ini kemudian dalam ada potensi-potensi seperti itu gitu ya. Ya kita bisa katakan begini, Pak, akhafud dhararain dalam kaidah fikih. Kalau kita memang harus menyimpan uang di bank, ada istilah akhafud dhararain, mengambil kemudaratan yang paling kecil. Nah,
Jadi kebutuhan yang paling kecil itu antara bank konvensional dengan bank syariah misalnya Pak ya. Tentunya adalah terlepas kita melihat untung ruginya Pak ya. Kita melihat akadnya bahwa bank syariah secara agama lebih menenangkan seorang muslim daripada bank konvensional. Adapun prakteknya kemudian rupanya tidak sempurna ya itu memang ya sesuatu yang harus disempurnakan lah ya oleh mereka-mereka yang punya kebijakan. Ya mungkin begitu Pak. Wallahu a'lam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi mengenai PKI ekonomi dan jalan sampai kapanpun belum selesai. Ya Pak, saking ya persoalan masyarakat tadi juga belum selesai kan. Tapi hak utara lain ya, lebih pilih yang lebih ada sedikit mudaratnya, saya rasa itu yang paling pertama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di akhir daripada acara kita ini, silakan untuk membacakan doa. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat dan beri wawasan pada kita semua. Dan untuk menyempurnakannya, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan kembali pada pengajian yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.